Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang legalitas usaha. Nah, legalitas usaha itu sebenarnya merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Jadi, legalitas di sini yang dimaksud adalah diakui ya. Jadi, badan usaha itu diakui secara resmi oleh pemerintah, keberadaannya gitu. Jadi wujudnya itu berupa kepemilikan izin usaha yang dimiliki, yang mendukung sahihnya atau berlakunya perusahaan tersebut. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita memiliki, satu usaha tapi kemudian belum ada, apa namanya, pengesahan hukumnya, artinya eee, kalau misalkan usaha itu dijalankan juga oleh orang lain dengan nama usaha yang sama, kemudian dengan, apa namanya, eee, produk yang diperdagangkannya juga sama, ya kita tidak boleh protes karena kita sendiri belum melegalkan usaha yang, kita miliki, gitu ya. Nah, dokumen-dokumen legalitas usaha itu terdiri dari, cukup banyak ya, tapi biasanya kalau di Indonesia itu untuk dokumen legalitas usaha yang dibutuhkan itu yang pertama adalah jelas akta pendirian, usaha ya. Ini biasanya dilakukan di notaris begitu. Kemudian yang kedua adalah NPWP badan atau perusahaan, kemudian ada surat izin usaha, kemudian juga, ada NIB nanti ya, kemudian ada beberapa perusahaan itu yang mengurus juga, terkait izin gangguan, izin lokasi, izin lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian bentuk dan cara memperoleh, legalisasi usaha, jadi yang pertama itu sebenarnya yang harus ditentukan terlebih dahulu itu adalah nama usaha, ya. Jadi nama badannya atau nama perusahaannya itu harus ditentukan terlebih dulu. Kenapa? Karena, satu usaha itu tidak bisa dilegalkan atau tidak bisa disahkan kalau belum ada namanya, ya. Jadi bukan nama produknya, tapi nama badan usahanya apa, nama perusahaannya apa. Misalkan, eee, saya ambillah contoh misalkan CV, kemudian dia itu maunya, adalah memperdagangkan, alat-alat kesehatan. Nah, berarti nama CV-nya apa nih, gitu. Jadi bukan, barang atau jasa yang akan diperdagangkan, tapi nama perusahaannya, ya. Melekat pada bentuk badan usaha, dikenal oleh masyarakat, eee, biasanya itu sifatnya adalah pribadi sebagai perusahaan tertentu dan, nama perusahaan yang akan dibuat itu dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain, ya. Namanya, sebenarnya bebas ya, bisa diberi berdasarkan nama pribadi pengusahanya, atau misalkan jenis usahanya yang dilakukan itu apa, atau misalkan nama usahanya berdasarkan, tujuan didirikannya perusahaan. Nah, setelah memiliki nama perusahaan, setiap nama perusahaan tersebut harus disahkan, ya. Harus disahkan, nah pengesahannya itu dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, ya. Jadi nanti kalau setelah dibuat di depan notaris, kemudian nanti akan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Jadi memang perusahaannya itu namanya itu sudah sah ada, begitu ya. Nah, eee, akta pendirian badan usaha sendiri sesuai dengan bentuk perusahaannya terdapat beberapa bentuk usaha yaitu bisa berupa CV ya kan atau, persekutuan komanditer, kemudian bisa juga perseroan terbatas dan juga ada PT perseorangan. Nah, untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP itu berisi nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Jadi, sama halnya seperti kalau, seorang wajib pajak itu membuat nomor pokok wajib pajak untuk pribadi ya, tapi ini bedanya adalah NPWP-nya digunakan untuk badan usaha. Kenapa? Karena, tidak hanya pajak pribadi, tapi badan usaha itu kan ada transaksi perpajakan ya, baik itu pajak berupa pembayaran,
pajak untuk, gaji pegawai atau misalkan pajak-pajak, pembelian, kemudian PPN seperti itu kan, ada banyak administrasi perpajakan yang harus ditanggung oleh badan. Maka dari itu, satu badan usaha itu wajib untuk memiliki yang kita sebut sebagai nomor pokok wajib pajak, ya. Bahkan untuk beberapa pelayanan umum itu bisa digunakan NPWP ini. Misalkan contohnya untuk mengajukan pinjaman, ke bank begitu ya. Nah, berdasarkan peraturan dari Dirjen Pajak, tahun 2020 ya, itu terdapat 4 kategori persyaratan yang, bisa mengajukan NPWP gitu ya. Yang pertama adalah, jelas badan usaha yang berorientasi profit. Kemudian, NPWP atau badan usaha NPWP untuk badan usaha yang non profit, bisa untuk, lembaga sosial masyarakat ya kan, kemudian lembaga keagamaan, termasuk misalkan pondok pesantren gitu ya, kemudian sekolah-sekolah swasta atau mungkin bahkan perguruan tinggi swasta. Itu, tetap harus memiliki nomor pokok wajib, pajak atau NPWP badan usaha. Kemudian, badan usaha berbentuk kerjasama operasi atau joint operation, contohnya adalah misalkan joint operation perusahaan konstruksi. Kemudian yang, terakhir adalah kantor cabang. Jadi kalau badan usaha itu sudah memiliki kantor cabang, itu juga wajib untuk memiliki, NPWP gitu ya. Nah, kemudian, nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini merupakan nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi nomor induk ya. Supaya apa? Supaya perusahaannya tadi terdaftar. Karena kan tadi sudah disahkan oleh notaris, kemudian sudah punya NPWP, jelas untuk supaya lebih sahih atau legal harus memiliki yang disebut sebagai nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini itu sebagai tanda daftar perusahaan ya. Jadi karena sekarang untuk perdagangan itu perusahaannya itu harus terdaftar begitu ya. Nah, untuk perusahaannya terdaftar itu harus memiliki yang kita sebut sebagai nomor induk perusahaan ini gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha yang masuk ke dalam kategori UKM itu wajib membuat NIP dan izin usaha mikro kecil atau IUMK agar usahanya terdaftar secara legal di pemerintahan. Ya. Kemudian kalau punya NIP itu kalau misalkan ada tender-tender pemerintahan begitu ya, itu biasanya akan masuk di situ ya. Jadi namanya sudah ada, nomor induknya sudah punya nomor induk di situ untuk badan usahanya. Jadi pada saat mengajukan tender itu sudah terdaftar di situ. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kategori pelaku usaha ada OSS, OMK, non OMK. Jadi di sini untuk setiap kategori itu persyaratannya adalah berbeda begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ini diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah. Jadi eh, satu badan usaha itu dikatakan legal, legalitasnya itu terpenuhi, tidak hanya dia itu sudah punya akta pendirian tadi yang di akta notaris tadi ya, kemudian tidak hanya memiliki NPWP badan usaha dan memiliki nomor induk tadi, nomor induk dalam perdagangan ya, tapi juga memiliki yang kita sebut sebagai surat izin usaha perdagangan ya. Jadi wajib sifatnya. Jadi mendaftarkan badan usahanya untuk memiliki surat izin usaha perdagangan ini wajib mengajukan surat permohonan izin. Isinya adalah daftar isian yang rinci ya, secara rinci di situ ada daftar perusahaan, kemudian kegiatan usahanya apa, kemudian pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Ya. Nah, biasanya siupnya itu berdasarkan domisili pemiliknya atau pimpinannya ya, atau direkturnya atau pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Nah, biasanya untuk siup ini kalau misalkan wilayahnya di Jawa Bali itu biasanya 7 hari ya. Kalau di luar Jawa Bali 14 hari, kemudian untuk daerah pedalaman, kepulauan seperti itu, kemudian Papua itu biasanya 30 hari.
Mungkin, sharing pengalaman saja, dulu saya pernah untuk, mengajukan SIUP, kebetulan saya memiliki CV ya, Dik. Jadi itu SIUP-nya itu, 2 hari itu prosesnya sudah jadi, gitu ya. Nah, untuk pendaftaran SIUP-nya itu bisa dilakukan secara langsung atau bisa juga, secara online ya. Kalau datang secara langsung itu bisa ke Dinas Perdagangan atau, kantor pelayanan terpadu satu pintu tergantung di masing-masing kota itu akan, ada masing-masing ya, atau bisa secara online di situs OSS, Online Single Submission. Ya. Jadi intinya kalau misalkan, satu badan usaha itu dikatakan legalitasnya terpenuhi, ya berarti harus memiliki yang pertama jelas nama perusahaan dan nama perusahaannya itu sudah didaftarkan atau disahkan, oleh notaris begitu ya. Jadi memiliki akte, apa namanya, pendirian perusahaan tadi, kemudian yang berikutnya adalah, badan usaha ini dikatakan legal kalau dia itu sudah memiliki NPWP ya, NPWP badan usaha, kemudian dia juga sudah memiliki NIP, dan, dia memiliki, SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, kalau sudah memiliki semuanya ini, bisa dikatakan bahwa suatu badan usaha atau perusahaan tersebut itu sudah legal ya, sudah terdaftar, kemudian sudah sah secara hukum ya kan, karena tadi sudah disahkan di, notaris gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya apa gitu ya untuk ada legalisasi usaha? Jelas yang pertama adalah sebagai sarana perlindungan hukum, ya. Jelas sekali karena kenapa? Ya tadi kalau misalkan, ada satu kondisi di mana, perusahaan itu, apa, melakukan suatu usaha, itu kan segalanya harus dilindungi ya, termasuk karena gini, kalau menjalankan usaha itu kan kaitannya tidak hanya dari perusahaan itu, tapi terkait juga dengan konsumen. Lah, kalau misalkan perusahaan itu tidak terdaftar atau tidak legal, otomatis, konsumennya juga tidak akan terlindungi gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaannya itu, legalitasnya jelas, artinya adalah konsumen itu pasti akan merasa aman, "Oh, berarti saya membeli barang atau menggunakan jasa dari perusahaan yang memang sudah jelas terdaftar," gitu. Bisa dibayangkan saja kalau misalkan kita beli dari toko online atau misalkan dari, satu pedagang tapi kita nggak tahu pasti pedagangnya itu sebenarnya ada atau tidak. Nah, kan seperti itu ya. Jadi, legalisasi usaha itu memang dibutuhkan sebagai, sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum bagi siapa? Bagi konsumen dan juga bagi, perusahaannya. Kalau misalkan ke depannya ada sesuatu hal yang negatif dan lain sebagainya, ya itu akan menjadi bentuk perlindungan hukum. Misalkan, gini, perusahaan ini ternyata ada yang menduplikasi gitu ya, namanya sama, kemudian, eee, seperti di-hacking begitu ya. Nah, itu kan dia akan mendapat perlindungan hukum berupa apa? Dia yang memiliki dokumen lengkap, begitu ya. Jadi dokumen-dokumen yang lengkap tadi sebagai bentuk legalisasi usaha itu bisa melindungi perusahaan tersebut dari ancaman-ancaman, pemalsuan di luar sana, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai sarana promosi, artinya adalah dengan terdaftarnya, legalitas suatu badan usaha atau perusahaan itu otomatis kan, konsumen atau calon pembeli itu akan melihat, "Oh, toko ini sudah terlegalisasi," gitu. Itu akan menjadi, sarana promosi juga gitu, ya. Kemudian, sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, ya. Dan yang berikutnya adalah mempermudah mendapatkan suatu proyek dan yang terakhir adalah mempermudah untuk, pengembangan usaha. Kenapa? Karena ya jelas karena sudah, apa namanya, terverifikasi gitu ya, maksudnya sudah, jelas secara hukum, artinya kalau misalkan mau mengembangkan usaha, akan lebih mudah dibandingkan perusahaan yang memang belum memiliki, legalitas yang jelas, gitu. Nah, kalau tadi kita membahas terkait legalitas dari suatu badan usaha atau perusahaannya, artinya adalah, rumahnya begitu ya, legalitas dari rumahnya. Yang berikutnya kita akan membahas terkait legalitas produk. Jadi artinya begini, kalau mau memperdagangkan suatu, barang maupun jasa begitu ya, khususnya misalkan di barang itu, eee, tidak hanya perusahaan saja biasanya yang dilihat oleh konsumen, "Oh perusahaan ini udah terkenal, oh perusahaan ini belum terkenal," begitu ya. Tapi, di dalamnya juga produk apa
apa yang dipasarkan atau jasa apa yang diberikan itu pun juga harus apa ya, dilegalkan begitu ya. Kenapa? Karena sebagai salah satu tadi bentuk perlindungan terhadap konsumen juga gitu. Jadi artinya gini, konsumen kalau mau beli produk itu apakah memang produknya benar-benar aman nggak ya? Nah itu. Atau produknya ini sebenarnya terdaftar nggak ya? Ada bahan-bahan berbahaya atau tidak ya? Jadi legalitas seperti itu yang kemudian harus dimiliki oleh satu perusahaan begitu ya, terutama adalah perusahaan-perusahaan yang memasarkan satu produk gitu ya. Jadi legalitas satu produk ini adalah penting untuk branding produknya itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya legalitas dari segi badan usahanya sebagai rumahnya, branding promosinya adalah branding perusahaannya, tapi di dalamnya produk-produk apa saja yang dijual itu juga perlu legalitas supaya ada branding dari produk juga di situ ya. Nah, legalitas produk yang bisa dilakukan itu apa? Legalitas produk yang bisa dilakukan yang pertama adalah dari segi merek begitu ya. Nah, dari segi merek di sini adalah mungkin teman-teman bisa melihat kalau produk-produk yang memang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu pasti memiliki branding atau merek brand gitu ya. Mungkin saya sebutkan saja merek yang terkenal yang bahkan itu sering sekali kita kita gunakan sebagai bahkan sebagai pengganti nama produknya. Oh, bukan nama produk, pengganti si produk itu sendiri. Misalkan saya contohkan untuk merek air mineral yang terkenal ya. Kita seringkali menyebutkannya, "Pak, nambah aquanya 1," gitu ya, gitu. Atau misalkan eee minyak goreng misalkan begitu, "Pak, itu nambah bimolinya 1." Nah, jadi yang disebutkan itu bukan lagi barangnya, tapi yang disebutkan adalah mereknya, gitu ya. Jadi sebenarnya seperti Aqua, kemudian tadi yang saya sebutkan Bimoli, itu sebenarnya adalah bukan nama barangnya, tapi adalah merek barangnya. Sementara nama barangnya sendiri adalah tadi bisa air mineral, kemudian tadi yang Bimoli tadi adalah minyak goreng gitu ya. Tapi oh iya, terus yang ada juga yang sering kali kita sebut sebagai merek itu sebagai nama barangnya adalah apa? Indomie. Itu biasanya padahal itu adalah mie instan gitu ya yang kita maksud. Nah, itu artinya eh, di produk ini dia sudah ada mereknya gitu ya. Nah, jadi dan teman-teman mungkin bisa melihat gitu. Oh, kalau misalkan Indomie itu yang mereknya Indomie itu yang gambarnya begini loh. Oh, yang Aqua itu yang gambarnya begini loh. Oh, yang Bimoli itu gambarnya begini. Jadi memang merek itu identik dengan tanda yang bisa ditampilkan secara grafis ya, bisa berupa gambar, logo, bisa hanya berupa nama, kata, huruf, angka, susunan warna ya kan, bisa dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan dari segi suara hologram itu juga bisa gitu ya. Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi sama-sama air mineralnya, tapi beda merek. Nah, ya, orang akan mengenalnya ya tadi, oh ini Aqua, oh ini Le Mineral, oh ini apa namanya, misalkan Aquades gitu ya, atau misalkan apa ya, Prima misalkan. Jadi itu adalah merek gitu yang memang membedakan jenis produknya itu sama, sama-sama air mineral, sama-sama mie instan, tapi karena adanya merek yang berbeda, akhirnya itu akan membedakan gitu ya, punya karakteristik yang berbeda gitu antara air mineral yang satu dengan air mineral yang lain. Karena apa? Karena mereknya. Nah, pendaftaran merek ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Simpaki gitu ya. Jadi merek ini sebenarnya yang mengeluarkan edaran terkait izin merek itu sebenarnya adalah DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan mungkin apa untuk sekedar informasi saja, misalkan teman-teman ada yang memiliki bisnis begitu ya dan teman-teman ingin eh, mengajukan untuk merek dagang begitu ya. Wah ini usaha saya udah lama Bu, saya udah punya usaha misalkan apa mochi begitu ya. Terus kemudian saya tuh ingin ada mereknya si mochi ini gitu. Sebenarnya teman-teman bisa mengajukan melalui UNESD. Jadi apa namanya ada
pendaftaran ya. Jadi UNES itu akan membantu untuk mendaftarkan merek dagang begitu ya. Dan biasanya sih ada juga pendampingannya juga supaya mereknya itu bisa lolos gitu ya. Edaran izin mereknya itu akan dikeluarkan oleh DJKI itu biasanya ada uh, apa namanya hmm, apa sih pendampingan begitu ya. Nah, uh, jadi dengan adanya merek tadi ya akan membedakan barang dan jasa yang diproduksi. Jadi barang jasanya sama tapi mereknya berbeda. Itu akan menjadi identifier ya atau pembeda. Nah, kemudian legalitas produk yang kedua itu bisa dengan menggunakan izin edar pangan olahan. Nah, ini khususnya adalah mungkin bagi teman-teman yang memiliki usaha atau ingin mengajukan usaha di bidang pangan gitu ya, makanan minuman gitu ya. Jadi pangan olahan ini sebenarnya harus memiliki izin edar gitu ya. Kenapa? Sebenarnya semua bentuk legalitas, baik itu legalitas usaha maupun legalitas produk, itu pada intinya adalah untuk melindungi konsumen dan juga melindungi perusahaan, gitu ya, dari pemalsuan seperti itu ya. Nah, eh, izin edar pangan olahan ini dapat diterbitkan oleh bupati atau wali kota, unit pelayanan terpadu satu pintu, atau juga bisa diterbitkan oleh BPOM ya, tergantung memang dari kategori pangan dan tingkat risikonya gitu ya. Kalau memang pangan olahan itu adalah pangan olahan yang industrinya industri rumahan begitu ya, atau skalanya itu masih produksi skalanya skala kecil, belum yang manufacturing ya, berarti artinya izin yang dikeluarkan itu berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP IRT gitu ya, atau misalkan teman-teman mungkin sering mendengarnya sebagai PIRT gitu ya. Nah, ini sertifikat ini itu diterbitkan oleh Dinkes ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengajukan untuk PIRT itu memang melalui Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, apa namanya eh industri pangannya itu sudah dalam bentuk manufacturing, industri makanan atau minumannya itu sudah merupakan pabrikan begitu yang besar begitu ya, skalanya skala besar, ya artinya eh, yang mengeluarkan itu adalah Badan POM begitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat Badan POM ya ada yang namanya MD atau juga namanya adalah ML gitu ya. Nah, untuk yang izin edar Badan POM yang MD itu untuk makanan yang berasal dari dalam negeri. Kemudian kalau ML itu yang biasanya diimpor gitu ya. Atau biasanya yang berasal dari luar negeri. Nah, kemudian izin edarnya yang satu lagi adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi ini lumayan, kalau SNI itu lumayan ribet ya, dan banyak sekali persyaratan yang harus penuhi gitu ya. Karena memang kita sebut sebagai standar nasional Indonesia, artinya kan ini akan digunakan sebagai gold standar untuk produk-produk yang akan diproduksi kan gitu ya. Contohnya misalkan SNI yang sudah banyak beredar itu ya, ya banyak sekali sih sebenarnya di SNI yang sudah ada ya, misalkan SNI es krim, kemudian SNI biskuit. Jadi artinya SNI ini pada akhirnya itu akan digunakan sebagai standar ya, untuk kita gunakan sebagai komparasi kalau misalkan kita mau membuat suatu produk gitu ya. Gitu ya. Dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Jadi itu sebenarnya kalau untuk legalisasi itu ada beberapa legalisasi yang sifatnya adalah rumit gitu ya. Makanya kita harus menyesuaikan dengan jenis usaha kita itu yang seperti apa gitu ya. Dari segi legalitas tadi badan usaha itu kita mau bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya CV kah atau bentuknya PT, atau misalkan PT-nya misalkan perseroan terbatas, ataukah misalkan PT yang perseorangan. Jadi itu harus kita tentukan dulu di awal gitu ya. Kemudian tidak hanya bentuk usahanya, kemudian tadi ya nama usahanya, dan juga dari aktenya itu harus jelas ya, butir-butirnya di situ, bentuk usahanya seperti apa di situ harus jelas, pemegangnya siapa, kemudian karyawannya itu siapa, seperti itu ya, itu semuanya harus jelas supaya apa, supaya memang
dalam kepengurusan legalitas usahanya itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam, persyaratan atau persiapan dari, badan usaha yang akan kita dirikan itu masih belum lengkap, ya dalam pengurusan legalitas ya itu akan susah gitu ya. Dan, untuk, apa namanya, terbitnya legalitas tadi juga akan, semakin sulit begitu. Jadi seperti itu untuk, legalitas ya, jadi legalitas usaha dan legalitas produk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, atas perhatiannya. Kalau memang misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan melalui WA atau misalkan email atau bisa menyampaikan langsung ke saya. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.